Kebayang gak sih, ondel-ondel nanem ubi cilembu, panen sendiri, terus di oven, dibikin kolak dan timusan, terus dijual keliling naik mobil bak? Wah, ini bukan cerita biasa. Cerita kali ini dijamin bikin ngakak, bikin lapar, dan bikin kangen suasana kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah dan penuh semangat ya. Sebelum mulai ceritanya, jangan lupa untuk klik like kalau kalian suka video kayak gini. Komen pendapat kalian dan subscribe biar nggak ketinggalan kisah kocak dan inspiratif lainnya dari ondel-ondel kita yang super gokil. Bismillahirrahmanirrahim, yuk kita mulai kisahnya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan tanah, air, tumbuhan, dan segala rizki di muka bumi ini, termasuk ubi cilembu yang manisnya luar biasa. Teman-teman, yuk kita ramaikan kolom komentar dengan sholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya yang mulia. Tulis, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jangan lupa juga untuk selalu bertakwa ya, teman-teman. Karena takwa adalah kunci hidup penuh berkah, seperti tanah subur yang siap ditanami ubi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Abasa ayat 24-32. Maka hendaklah manusia memperhatikan makanannya. Kami tumbuhkan biji-bijian, anggur, sayur-sayuran, zaitun, kurma, kebun-kebun yang rindang, buah-buahan dan rumput-rumputan, untuk kesenangan kalian dan hewan-hewan ternak kalian. Jadi, ubi cilembu pun bagian dari nikmat Allah yang harus kita syukuri. Oh iya, tulis juga ya di kolom komentar, dari mana asal kalian? Biar kita bisa saling sapa dan bangga dengan keberagaman Indonesia. Tonton video ini sampai habis ya, karena di bagian deskripsi ada satu pertanyaan. Kalau kalian bisa jawab dengan benar di komentar, ada hadiah spesial di bagian penutup. Pagi itu suasana kampung masih sepi. Embun masih menggantung di ujung dedaunan, ayam baru mulai berkokok, dan tukang sayur belum juga lewat. Tapi tiba-tiba, terdengar suara kleketak-kleketak sepatu kayu khas Betawi yang bergema dari ujung gang. Warga kampung pun langsung celimukan, karena suara itu jarang muncul pagi-pagi begini. Ternyata, sosok tinggi besar berwajah merah dengan mahkota warna-warni sudah muncul sambil bawa ember hitam besar yang isinya bukan air, bukan batu, tapi bibit ubi cilembu. Ondel-ondel itu namanya Cimuk. Ya, Cimuk si ondel-ondel legendaris yang biasanya cuma ikut arak-arakan saat hajatan, sekarang malah nongol pagi-pagi di taman pinggir kampung. Yang lebih bikin kaget, dia datang bawa cangkul kecil warna biru muda dan tikar plastik buat duduk. Warga yang kebetulan lewat, mulai dari ibu-ibu tukang bubur sampai bapak-bapak pengantar galon, langsung berhenti dan bengong. Ini ondel-ondel ngapain ya? Latihan jadi petani, kata Bu Nunung sambil nahan tawa. Dengan penuh semangat, Cimuk membuka tikar, duduk bersila, lalu buka-buka embernya. Di dalamnya, ada puluhan bibit ubi cilembu yang udah siap tanam. Tapi yang paling lucu adalah, tiap kali dia ambil satu bibit dan masukkan ke lubang, dia kayak kasih pelukan kecil dulu ke bibitnya, terus mulus-mulus sambil senyum. Gaya ondel-ondel Cimuk saat nanem itu kayak lagi main drama romantis sama tanaman. Warga yang nonton pun langsung nyengir-nyengir sendiri. Proses nanemnya juga nggak kalah heboh. Biasanya orang nanem pakai tangan atau alat khusus. Ini Cimuk pakai tangan gede yang biasa buat joget itu. Masukin bibit ke lubang, lalu ditepuk-tepuk pelan, kayak mijetin tanahnya. Setelah itu, dia tuang air dari ember pakai gayung kecil warna pink. Gaya nyiramnya tuh, kayak anak kecil main air. Airnya muncrat kemana-mana, tapi Cimuk tetap fokus dan serius. Anak-anak kecil yang biasanya main bola di lapangan sebelah, langsung ngumpul sambil bisik-bisik. Ondel-ondel bercocok tanam, baru kali ini lihat beginian. Salah satu anak, namanya Denny, malah sempet nanya, Cimuk, kalau udah panen, boleh buat buka puasa bareng gak? Cimuk cuma balas dengan kibasan tangan kanan dan gerakan kepala ala-ala drama Korea. Entah maksudnya iya atau lagi sok malu-malu, yang jelas semua anak-anak langsung ketawa bareng. Tak hanya anak-anak, beberapa orang tua juga mulai penasaran. Pak RW sampai turun tangan, berdiri di pinggir taman sambil ngelus jenggot dan bilang, saya udah 30 tahun jadi warga sini, baru kali ini lihat ondel-ondel berkebun. Ini harus dicatat sejarahnya. Bahkan Bu RT sempat ngajak selfie bareng Cimuk yang lagi
lagi jongkok di depan lubang tanam. Foto itu langsung viral di grup WhatsApp ibu-ibu PKK dengan caption, "Cimuk go green, ondel-ondel juga cinta bumi." Proyek tanam ubi ini nggak selesai dalam sehari. Cimuk datang lagi keesokan harinya. Kali ini bawa topi caping anyaman bambu dan celemek hijau bertuliskan, "Cinta Tani, Cinta Negeri." Entah dia dapat dari mana pernak-pernik itu, tapi semua warga makin terpukau. Tiap pagi selama seminggu, Cimuk rutin nanam ubi satu persatu. Bahkan sambil nyalain speaker kecil yang muter lagu, "Tanam-tanam ubi di kebun sendiri," versi reggae. Nggak sedikit yang nyangka ini syuting sinetron atau prank YouTube. Tapi nggak, ini serius. Cimuk beneran niat. Di hari keempat, anak-anak sekolah dari SD sebelah sampai diajak guru mereka buat field trip dadakan ke taman kampung. Kata gurunya, "Anak-anak, ini adalah pembelajaran langsung tentang pertanian dan budaya lokal." Waktu itu Cimuk tampil elegan, duduk bersila di bawah pohon sambil menjelaskan lewat papan tulis kecil bertuliskan, "Ubi Cilembu, manis, gizi tinggi, bikin bahagia." Walau nggak bisa ngomong, gerakan tangan Cimuk sukses bikin semua anak SD itu manggut-manggut sambil nyatet di buku. Lucunya lagi, setelah selesai tanam, Cimuk nyemprot tanah dengan air parfum. Entah niatnya biar tanamannya harum atau biar nggak diganggu semut. Tapi baunya malah bikin taman jadi wangi semerbak ala toko kosmetik. Bahkan ada warga yang nyeletuk, "Ini tanaman apa spa keliling?" Hari terakhir penanaman, warga pada inisiatif bikin acara kecil-kecilan. Ada yang bawa nasi uduk, ada yang nyumbang gorengan, bahkan Pak RT nyalain karaoke dan nyanyi lagu "Ubi Cilembu Rasa Rindu." Cimuk pun dikasih piagam penghargaan buatan anak-anak bertuliskan, "Petani terbaik seantero kampung, Cimuk, si ondel-ondel multitalenta." Semua warga tepuk tangan, dan ada yang nangis harus saking lucunya momen itu. Setelah semua bibit ditanam, Cimuk naruh papan kecil di tengah kebun bertuliskan, "Tanah ini dititipkan untuk masa depan." Dihias sama bunga plastik warna-warni dan bendera kecil warna merah putih. Gaya dramatisnya makin bikin warga kagum. Dari yang awalnya cuma niat hiburan, jadi seriusan bikin semangat berkebun. Sejak hari itu, taman kecil di kampung berubah fungsi jadi kebun Cimuk. Warga jadi semangat tanam sayur, anak-anak nggak lagi main gadget terus-terusan, dan yang pasti, setiap pagi jadi ramai karena semua pengen lihat perkembangan si ubi Cilembu. Bahkan ada grup wah khusus namanya, Pemantau Ubi Cimuk. Isinya update foto daun tumbuh, batang menjalar, sampai hewan apa aja yang lewat. Seriusan, ubi yang tadinya cuma makanan pinggiran, sekarang jadi primadona. Dan semua bermula dari aksi sederhana. Seorang ondel-ondel yang menanam dengan cinta, peluk bibitnya, siram penuh kasih, dan selalu senyum walau nggak bisa ngomong. Itulah Cimuk, si ondel-ondel petani, pahlawan kampung yang lucunya bikin semangat pagi-pagi. Setelah berbulan-bulan menunggu dengan sabar, menyiram tiap pagi, menjaga tanah tetap lembab, dan sesekali ngobrol diam-diam sama daun-daun ubi yang mulai merambat ke pagar taman, akhirnya datang juga hari yang dinanti-nanti. Hari panen. Warga kampung, terutama ibu-ibu dan anak-anak, sudah gak sabar pengen lihat hasil dari jerih payah ondel-ondel kesayangan mereka, Cimuk si petani dadakan. Pagi itu, langit cerah seperti tahu kalau akan ada peristiwa penting di kampung. Cimuk datang lebih pagi dari biasanya. Dia pakai topi jerami lebar, celemek coklat motif kotak-kotak, dan sarung tangan plastik warna hijau. Di tangannya, ada cangkul mungil, keranjang rotan, dan satu karung goni besar yang diikat di pinggangnya kayak rompi militer. Begitu dia masuk ke area taman, anak-anak langsung bersorak, "Cimuk, panen, panen." Suasana berubah jadi kayak acara TV lomba masak. Tapi ini lomba gali ubi. Proses panennya wah, luar biasa. Gaya Cimuk saat menggali ubi nggak bisa dilupakan siapapun. Ia jongkok sambil nyanyi lagu, "Panen ubi Cilembu, manisnya sampai hati." Dengan gerakan pelan dan penuh perasaan, ia mulai mencangkul tanah di sekitar tanaman pertama. Semua mata tertuju ke situ. Deg-degan, lalu keraat. Cangkul Cimuk menyentuh sesuatu. Ia berhenti, matanya membesar, walau cuma lukisan, dan ia mengelap keningnya dengan sapu tangan mini. Lalu, pelan-pelan, dia angkat seonggok ubi besar sepanjang lengan bayi. Wah ah ah ah. Semua orang bersorak. Bahkan ada ibu-ibu yang sampai teriak, "Ya Allah,
langsung pengen dibakar dan dimakan. Cimuk mengangkatnya tinggi-tinggi ke udara. Gaya kayak Rafiki angkat Simba di film The Lion King. Ada yang langsung ambil foto buat diunggah ke Instagram dengan caption, "Panen perdana sang ondel-ondel perkasa. Ubi adalah cinta, Cimuk adalah pelukannya." Tiap kali Cimuk gali satu ubi, ia langsung lep keringat, padahal nggak punya kelenjar keringat. Lalu letakkan ubinya dengan hati-hati ke dalam karung. Tapi jangan kira semuanya lancar. Ada satu momen ketika dia nemu ubi kembar siam, dua kepala satu batang. Anak-anak langsung heboh, ubinya beranak. Bahkan ada bocah yang tanya, "Cimuk, ini kalau digoreng bisa jadi dua rasa ya?" Warga nggak cuma nonton, tapi mulai ikut bantu. Pak Burhan, tukang bangunan, nyumbang tenaga buat nyangkul yang keras-keras. Bu Sari bawa kopi hitam dan pisang goreng buat sarapan gotong royong. Ada juga anak remaja yang bikin vlog sambil nge-live di TikTok. Guys, ini bukan prank. Ini beneran. Ondel-ondel panen ubi beneran. Penonton live-nya tembus 12.000 dalam 5 menit, dan kolom komentarnya penuh emoji ubi dan tawa. Panennya berlangsung seru sampai siang. Kadang-kadang Cimuk iseng. Dia gali, lalu pura-pura hilangin ubinya. Anak-anak panik, terus dia tiba-tiba keluarkan ubi dari balik punggung sambil joget. Semua ngakak. Bahkan ada yang minta diajari trik sulap ubi. Kampung itu mendadak jadi taman hiburan. Setelah semua ubi dikumpulkan, jumlahnya luar biasa. Ada 3 karung penuh, masing-masing seberat hampir 30 kg. Ada ubi yang panjangnya 50 cm, ada juga yang bentuknya lucu kayak emoji senyum. Ada yang bengkok kayak tanduk, ada yang gemuk seperti bakpao. Warga spontan mengadakan kontes bentuk ubi tergokil. Ubi berbentuk hati menang, dikasih pita pink, dan dijadikan simbol ubi Cilembu cinta dari Cimuk. Panen hari itu bukan cuma panen hasil, tapi juga panen tawa, panen kekeluargaan, dan panen kreativitas. Karena setelah panen, warga langsung bikin spanduk bertuliskan, "Terima kasih Cimuk, sang pahlawan petani kampung." Ditambah tulisan kecil, "Tanpa mulut pun kau bicara melalui tanah." Benar-benar mengharukan sekaligus lucu. Sebagai bentuk syukur, malamnya diadakan syukuran kecil di balai warga. Ada nasi liwet, sayur asem, sambal terasi, dan tentunya kolak ubi Cilembu dari hasil panen. Cimuk duduk di pojok ruangan, tetap dengan senyum lebarnya yang abadi. Setiap orang yang makan, sambil melihat ke arah Cimuk dan mengangguk-angguk, ondel-ondel satu ini beda banget. Anak-anak bikin puisi buat Cimuk. Isinya, ondel-ondel bukan cuma boneka. Kini jadi petani luar biasa. Ubi ditanam penuh cinta. Panen pun membawa tawa dan bahagia. Dari yang awalnya cuma sekedar hiasan saat hajatan, Cimuk kini naik pangkat jadi simbol ketahanan pangan kampung. Warga mulai ngomongin bikin kebun lain. Cabe-cabean, maksudnya cabai rawit, tomat, bahkan singkong. Semua terinspirasi karena satu hal. Ondel-ondel yang mau kotor-kotoran di tanah demi hasil yang manis. Setelah panen selesai, Cimuk nggak langsung pulang. Dia duduk di tanah, menghadap ke kebun yang udah kosong, dan membungkuk pelan seperti mengucapkan terima kasih pada tanah. Lalu ia menaburkan bunga melati dan menancapkan sebuah papan kecil. Panen adalah hadiah dari sabar dan usaha. Keesokan harinya, berita soal panen ubi oleh ondel-ondel ini masuk media sosial lokal. Headline-nya bikin ngakak. Ondel-ondel bukan main. Sukses panen ubi Cilembu, warga kampung nangis dan ngakak bersamaan. Komentar netizen pun rame. Gue sampai pengen beli cangkul sekarang. Ondel-ondel masa depan. Ini dia pahlawan pangan 2025. Dan ya, semuanya setuju. Panen ubi bareng Cimuk adalah momen paling gokil dan membahagiakan di tahun itu. Setelah dapur Cimuk sukses besar jadi pusat wangi dan tawa, dan ubi ovennya dicap sebagai raja camilan kampung, Cimuk tak mau berhenti di situ. Ia punya rencana besar, jualan ubi keliling naik mobil bak. Ya betul, bukan sekadar jualan di teras rumah atau taman, tapi muter kampung, masuk gang, terobos pasar, sampai ke ujung jalan. Semua demi menyebarkan manisnya ubi Cilembu hasil tanam sendiri. Pagi-pagi buta, Cimuk sudah nongol di pinggir lapangan bola tempat biasa tukang tambal ban nongkrong. Tapi kali ini, ia nggak bawa cangkul atau ember seperti biasa. Kini,
Ia muncul dengan mobil bak terbuka berwarna biru langit yang udah dimodif lucu banget. Di samping mobil tertempel banner gede bertuliskan, Ubi Cilembu hangat resep cinta dari Cimuk. Lengkap dengan gambar dirinya sedang peluk Ubi. Di sisi kanan mobil, ada speaker aktif mungil yang udah disambung ke aki. Muter lagu, Ubi Cilembu manis rasanya, versi remix dangdut koplo. Semua langsung geleng-geleng. Ini sih udah level pemasaran tingkat dewa. Bagian belakang mobil dibikin kayak etalase mini. Ada rak dari bambu yang penuh dengan ubi oven dalam kemasan daun pisang dan koran. Ada juga kotak kayu berisi varian timusan dan kolak ubi. Nanti akan dibahas di paragraf berikutnya. Tapi yang paling lucu, Cimuk duduk di pojok bak dengan meja kasir dari kardus Indomie dan sebuah celengan ayam untuk tempat uang. Di belakang kepala Cimuk, ada kipas angin bekas yang diputar manual sama anak-anak yang ikut bantu. Biar Cimuk nggak kepanasan, kata Jaka, bocah kelas 4 SD. Mobil mulai jalan keliling kampung. Sopirnya Pak Dirham, tetangga sebelah yang biasanya jadi tukang antar galon. Sekarang saya antar kebahagiaan, katanya sambil ketawa. Setiap lewat gang, speaker Cimuk bunyi, Ubi Cilembu, hangat, manis, cinta. Cimuk datang, Cimuk datang. Suaranya bukan rekaman, tapi anak-anak yang disuruh teriak dari dalam kabin mobil secara bergantian. Kadang suaranya serak, kadang malah ketawa sendiri, tapi justru itu yang bikin kampung makin ramai. Begitu masuk gang sempit, ibu-ibu pada keluar rumah. Ada yang sambil bawa panci, ada yang masih pakai masker tidur. Cimuk, ubinya 1 kilo ya, teriak Bu Yani. Cimuk berdiri dengan gerakan slow motion, ambil 1 bungkus ubi, serahkan dengan tangan gemetar kayak adegan drama Korea. Ibu-ibu pada histeris. Aduh, aku gak kuat gaya kamu, Cimuk. Bahkan ada yang ngajak selfie dulu sebelum bayar. Setiap kali ada yang beli, Cimuk kasih bonus. 1 stiker wajahnya sendiri dengan tulisan, manisnya bukan cuma ubi, tapi juga hatimu. Anak-anak suka banget, langsung tempel di sepeda, HP, sampai galon. Bahkan stiker itu mulai dikoleksi, jadi rebutan, dan masuk grup WhatsApp, pemburu stiker Cimuk. Gak tanggung-tanggung, ada ibu-ibu yang ngumpulin sampai 20 varian dan tukeran kayak kartu Pokemon. Di pasar, mobil bak Cimuk sempat dihentikan petugas satpam. Tapi begitu tahu yang jualan adalah ondel-ondel viral yang kemarin panen dan oven ubi sendiri, petugas malah beli 2 bungkus dan selfie bareng. Malah, Cimuk dikasih lapas spesial di pojok dekat penjual buah. Warga pasar pada heboh, ini ondel-ondel ya, asli, hidup, bisa masak. Ada yang gak percaya, tapi begitu gigit ubi oven Cimuk, semua langsung diam. Enak banget ini, seriusan, manis alami gini kayak dapat gaji full pas lebaran. Makin lama, penjualan makin laris. Ada nenek-nenek yang beli cuma karena gemes lihat ondel-ondel jualan. Ada anak remaja yang ngajak pacarnya makan ubi bareng di pinggir jalan sambil bilang, cinta itu kayak ubi Cimuk, manis alami dan hangat selalu. Bahkan ada konten kreator datang bawa kamera buat ngevlog dan bilang, guys, ini bukan prank. Ini adalah ondel-ondel entrepreneur yang layak masuk Forbes Indonesia. Sore harinya, mobil bak Cimuk berhenti di taman kampung tempat dulu dia pertama kali menanam ubi. Di sana, dia gelar tikar, buka sisa stok, dan ngadain sesi meet greet dadakan. Anak-anak antre buat salaman. Walau sebenarnya salaman itu cuma megang tangan kayu Cimuk yang gak bisa gerak, tapi mereka tetap senang dan minta ditulis nama mereka di daun ubi sebagai tanda cinta Cimuk. Di akhir sesi, Cimuk kasih pengumuman pakai papan tulis. Pengeras suara umum, besok keliling lagi, tapi bawa kolak dan timusan juga. Semua langsung sorak. Ya Cimuk the best. Malamnya, setelah muter kampung hampir seharian, mobil bak kembali ke rumah Pak Dirham. Cimuk turun dari bak dengan gaya dramatis, duduk di bangku kayu, dan pelan-pelan buka helm kokinya. Ia menatap bintang sambil memegang ubi terakhir di tangan. Dipegangnya lama, lalu diletakkan pelan di atas meja. Di belakangnya, terdengar suara warga yang mulai nyanyikan lagu kampung. Not musik, ubi dari Cimuk, manis beneran,
bukan sekadar kata, not musik. Dan begitulah dari panen ke oven, dari oven ke mobil bak, kini ubi Cilembu bukan hanya camilan biasa, tapi telah menjadi simbol kebahagiaan, usaha, dan kekocakan warga satu kampung. Dan semuanya, karena satu ondel-ondel yang niat banget jualan ubi. Setelah sukses keliling kampung naik mobil bak menjajakan ubi ovennya yang laris manis kayak artis K-pop debut, Cimug belum berhenti di situ. Di tengah malam ketika kampung sudah mulai sepi, lampu rumah padam satu persatu, dan jangkrik mulai bernyanyi, dapur Cimug kembali menyala. Tapi kali ini bukan buat oven ubi, melainkan buat bikin timusan dan kolak. Dapur itu seperti punya aura ajaib. Begitu Cimug masuk, lampu minyak langsung menyala. Ia datang pakai celemek baru bertuliskan, timusan adalah bukti kesabaran. Kali ini, ia bawa panci besar, santan segar dari tukang kelapa depan musola, gula merah yang disisir halus, daun pandan yang wangi banget, dan tentu saja, ubi Cilembu hasil panen sendiri. Semuanya disusun rapi seperti siap masuk MasterChef versi Betawi. Langkah pertama, Cimug cuci ubinya sambil nyanyi pelan lewat speaker bluetoothnya. Lagu khas Betawi bercampur dengan nada angklung bikin dapur jadi berasa festival. Ia iris ubinya dengan pisau kecil penuh hati-hati, seolah tiap potongan punya kenangan manis. Lalu satu persatu dimasukkan ke panci besar berisi santan, gula merah, pandan, dan sejumput garam. Uap panas mulai naik, aroma kolak ubi menyebar pelan-pelan ke seluruh kampung. Beberapa warga yang rumahnya dekat mulai mencium bau manis legit itu. Bahkan Pak Misbah, yang biasanya tidur pakai headset karena takut suara kucing kawin, bangun dan keluar rumah sambil ngomel, "Siapa nih bikin kolak jam segini?" Harumnya ngalahin pengharum ruangan hotel bintang 5. Tapi begitu tahu itu dapur Cimug, dia langsung ambil piring, duduk di bangku, dan bilang, "Saya siap jaga dapur." Setelah kolak matang, Cimug mulai bikin timusan. Ubinya dibungkus daun pisang, dikukus di dandang besar, dan ditata satu-satu di nampan bambu. Proses membungkusnya lucu banget. Dia pakai jari kayunya buat melipat daun, lalu diikat pakai tali raffia mini warna kuning. Setiap kali satu selesai, dia kasih stempel cap jempol dari tinta tomat. Biar ada rasa cinta dan tomat, tulisnya di papan kecil. Anak-anak yang lihat langsung ketawa, "Tomat dari mana, Cimug?" Pagi harinya, Cimug kembali naik mobil bak, tapi kali ini bukan buat jualan biasa. Ia bagikan kolak dan timusan gratis ke warga sebagai bentuk syukur. Ibu-ibu sampai nangis, "Aduh, mana ada ondel-ondel sebaik ini, dulu cuma joget doang, sekarang bisa masak dan berbagi." Bahkan nenek-nenek yang gak pernah keluar rumah ikut antre. "Saya pengen coba timusan Cimug, katanya bikin mimpi ketemu masa muda," katanya sambil senyum. Cimug buka lapak, sarapan kolak, di taman, di mana semua warga boleh makan bareng. Ada yang makan sambil duduk di ayunan, ada yang duduk lesehan sambil ngelap air mata karena terharu. Bahkan anak-anak sekolah pada bolos sebentar, minta izin ke guru, "Bu, ini acara budaya lokal, kami belajar langsung dari ondel-ondel." Gurunya pun ikut antre. Tak lama kemudian, datang wartawan lokal. Mereka ngeliput acara itu dan bikin berita dengan judul, "Koran, Cimug, sang ondel-ondel kolak, cita rasa tradisional, sentuhan komedi lokal." Dan di bawahnya, ada testimoni warga. Timusannya lembut kayak bantal. Kolaknya ngalahin buka puasa di rumah mantu. Kalau Cimug bikin restoran, saya siap jadi investor. Malam harinya, Cimug duduk di bawah pohon, menatap bintang sambil makan satu timusan terakhir. Di sebelahnya, ada anak-anak tertidur karena kenyang. Ia buka buku tamu yang diisi warga hari itu. Ada coretan anak-anak yang nulis, "Cimug hebat," ada ibu-ibu yang nulis, "Terima kasih atas rasa dan tawa," dan bahkan ada seorang remaja yang nulis, "Ubi ini bikin aku sadar kalau hidup itu butuh kesabaran dan cinta." Di akhir hari, Cimug menulis pesan di papan besar. Catatan, ubi bukan hanya makanan, tapi jalan menuju kebahagiaan. Manisnya bukan dari gula, tapi dari hati yang berbagi. Terima kasih sudah tertawa bersamaku. Dan dengan itu, kampung kembali tenang. Tapi cerita Cimug akan terus dikenang. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga cerita lucu, haru, dan penuh rasa tentang ondel-ondel Cimug yang menanam ubi, panen sendiri, ngoven sendiri, jualan naik mobil bak keliling, dan bikin timusan serta kolak sendiri.
Siapa sangka dari satu bibit ubi, bisa tumbuh cinta, tawa, semangat gotong royong, dan juga pelajaran berharga buat seluruh kampung? Mari kita tutup cerita ini dengan saling mengingatkan. Bunga mawar selalu bersyalawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dan keluarganya yang mulia. Herba jangan lupa bertakwa dan jadilah umat yang penuh berkah. Uang bersayap semoga Allah melimpahkan rizki yang banyak untuk seluruh umat Nabi Muhammad. Kabah dan untuk kamu yang jawab pertanyaan di deskripsi dengan benar, insya Allah didoakan bisa naik haji setiap tahun. Wajah tersenyum dengan mata bahagia kalau jawabnya salah? Jangan sedih, doanya semoga selalu sehat, panjang umur, dan bahagia. Balon ucapan jangan lupa tulis di komentar. Mau cerita ondel-ondel apalagi setelah ini ya? Siapa tahu request kamu jadi kenyataan di episode berikutnya.